Oh halo, aku Vivi. Ini video kedua aku bermain games Mini World bersama anak-anakku. Misi kali ini, aku dan anak-anak akan memusnahkan cacing raksasa yang ada di gurun pasir. Cacing raksasa itu sering mengganggu warga-warga yang tinggal di gurun pasir. Tapi sebelumnya, aku akan memilih dulu peta yang cocok untuk misi ini. Setelah keluar masuk peta dan belum dapat yang cocok, akhirnya aku dapat juga yang cocok. Aku memilih peta yang ini menurut aku cantik karena unik gitu. Ada 3 pulau yang kecil-kecil dan perairannya juga dangkal, banyak bunga teratai di perairannya. Kita lihat ya pulaunya. Nah, aku screenshot nih kira-kira seperti ini. Di sebelah kanan ada pulau yang paling besar, di tengah ada pulau yang sedang, dan di sebelah kiri pulau yang agak panjang. Setelah banting tulang, bekerja keras, siang dan malam, seperti inilah afternya. Ini pulau yang paling besar jadi peternakan dan perkebunan yang memanjang. Ini jadi tempat yang cantik. Dan yang tengah seperti biasa itu rumah milik kepala desa, yaitu aku. Oke, sebelum kita ke misi utama kita yaitu memburu cacing, kita berkeliling-keliling dulu di 3 pulau cantik ini ya. Yang pertama kita akan melihat tempat tinggal kepala desa. Rumah cantik ini didesain oleh anak perempuan aku. Dango-dango ini juga milik anak perempuan aku. Lampu cantik ini juga entah dari mana anak perempuan aku yang mendapatkannya. Lantai pertama ini ada dapur. Mungkin ibu-ibu yang lain paling suka bagian dapur karena banyak perabotannya. Kalau aku enggak, aku paling suka tempat ini karena view-nya itu melihat pohon sakura yang daunnya berguguran, cantik banget. Bibit pohon sakura ini didapat dari Pulau Terapung. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi mungkin di misi selanjutnya aku akan menjelajah Pulau Terapung, oke? Lanjut ke lantai 2. Setelah naik tangga, langsung melihat lemari yang estetik dan meja kerja, bikin semangat kerja. Lalu ada tempat tidur, dan view-nya tuh bisa langsung melihat ke pulau para penduduk. Jadi aku bisa mengawasi mereka dari sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pulau para penduduk ya. Kita melihat aktivitas mereka. Kita menyeberangi jembatan yang estetik ini, buatan putriku. Oke, kita sudah sampai di pulau penduduk desa. Kita sapa orang-orang di sana. Hei, lihat, ada orang yang sedang berkerumun di sana. Kita sapa mereka ya. Halo, bapak-bapak, lagi apa? Mereka ini sebenarnya pekerja, tapi kok malah mengumpul di situ ya? Pak Yono, Febri, dan Jeffrey. Hai, kepala jeruk. Lagi apa? Nah, sepertinya Bapak Alan si buah jeruk ini menyadarkan mereka, ayo bekerja, ayo. Bapak Alan, kepala buah jeruk ini, dia seorang penebang pohon. Dia kemana-mana membawa kapak. Selamat bekerja Bapak Alan. Sekarang kita mau lihat-lihat ke sini. Kita berkeliling di ladang-ladang. Nah, kenapa di sini juga ada yang nongkrong namanya Made. Ini dia tidak membawa alat-alat, berarti dia itu bukan bekerja, mungkin dia hanya anak kecil. Nah, kenapa ada tempat tidur di tengah ladang? Itu karena ada beberapa penduduk desa yang gak bisa diarahkan untuk tinggal di rumah. Tidur di rumah itu gak bisa, jadi kita buatkan aja dimanapun dia bisa tidur. Oke, sekarang kita lanjut ke pemakaman. Penduduk desa yang udah meninggal, yang udah almarhum, itu batu nisannya disimpan di sini untuk mengenang jasa-jasa mereka. Pernah melakukan banyak hal di pulau ini. Ini pulau yang paling besar di antara pulau yang lain. Jadi aku banyak menanam berbagai macam pohon, dari
hasil aku menjelajah di mini world ini aku kumpulkan, termasuk ini pohon pohon kuning, pohon merah itu aku mengambil bibit-bibitnya dan ditanam di sini. Jadi pulaunya bermacam-macam warna pohon. Aku juga menanam pohon kapas karena pohon kapas ini selain bisa digunakan untuk bahan membuat tempat tidur, juga bisa digunakan sebagai obat pertolongan untuk penduduk-penduduk yang terluka karena diserang sama para monster. Di mini world ini aku biasanya menyediakan ladang untuk para petani, tapi kadang para petani itu tidak sampai ke ladang-ladang itu, kadang mereka biarkan, jadi mendingan aku ambil sendiri hasil panen ini. Gandum ini paling mudah dicari dan didapatkan, juga fungsinya sangat banyak, bisa untuk membuat roti, bisa untuk membuat jerami, itu banyak sekali gunanya dan sangat dibutuhkan. Nah, ini rumah untuk para penduduk, tapi sebagian ada yang memilih untuk tinggal di luar dan tidur di luar. Oke, sekarang kita lanjut ke pulau yang ketiga, pulau yang paling cantik. Nah, seberangnya lagi rawa ini dengan jembatan yang estetik. Tuh kan dari jauh aja udah kelihatan ini pulaunya cantik karena banyak sekali warna-warni bunga-bunga hasil dari menjelajah ke seluruh mini world di mini world ini, dan aku tanam bibit-bibitnya di pulau ini jadi cantik. Termasuk bibit pohon bambu yang paling sulit didapat, itu anak laki-laki aku yang mendapatkannya. Oke, karena semua pulau sudah aman terkendali, mari kita langsung ke misi utama kita, yaitu berburu cacing raksasa dan mengalahkannya. Oke, kita langsung berangkat. Aku dan anak-anak akan pergi menggunakan kapal yang dibuat oleh anak laki-laki aku, terbuat dari bahan besi ya. Jangan lupa saat bepergian jauh seperti ini kita harus menyediakan makanan dan alat-alat senjata juga. Ini pertama kalinya aku naik kapal, naik perahu ini agak sulit sekali mengendalikannya ya. Tapi coba seimbang aja, terus. Katanya sih kalau menggunakan kapal ini perjalanan jadi lebih cepat, tapi aku kayaknya rasanya biasa aja. Nah, ternyata kita menggunakan perahu ini hanya sampai di sini karena selanjutnya kita akan menggunakan jalur darat. Oke, aku bingung keluar dari kapal ini, nggak tahu gimana caranya, dan akhirnya aku tenggelam. Gimana ini? Aduh, susah banget. Terus kapalnya gimana ngambilnya? Caranya dihancurkan dulu, diambil. Aku tenggelam terus, ini nggak bisa. Udahlah, tinggalkan saja kapalnya. Yang tadinya rencananya biar lebih cepat menggunakan kapal, tapi kayaknya malah makin riweuh ya. Aku kayaknya mau berenang aja deh daripada naik kapal. Terus itu juga kan menggunakan besi ya, sayang banget itu bahannya, berharga juga. Jadi nggak tahu nih cara ngambil. Oh, anakku yang laki-laki udah ngambil ini kapalnya. Oke, makasih ya anak ganteng. Oke, sekarang kita mau lanjut menggunakan jalur darat. Kita jalan kaki aja. Kita melewati padang rumput ini yang sangat luas. Di atas juga banyak banget pulau terapung. Aku nggak tahu di peta yang ini, aku tuh dapetnya banyak sekali pulau terapung. Di mana-mana ketemunya pulau terapung. Apalagi yang ini pulau terapungnya ada air terjunnya, terus ada juga larva yang jatuh mengalir, ada juga lahan yang banjir. Nah, di sini juga banyak sekali gandum dan bunga matahari ya. Itu sangat membantu untuk membuat monster-monster bisa dirubah menjadi penduduk desa yang bisa bekerja. Oke, kita cepetin aja ya. Ini aku mengikuti anak perempuan aku, dia penunjuk arahnya, dia yang paling hafal menuju gurun pasir. Oke, kita ikuti terus. Ini aku cepetin ya. Kata anakku katanya melewati hutan pinus, dari situ udah mulai deket deh. Aku nggak tahu kenapa nih mapnya aku nggak ada suaranya lagi. Mungkin aku pakai silent jadi agak sepi nih videonya.
Nah, ini sudah sampai di hutan pinus, dan itu air yang banyak mengalir itu, yang bikin banjir itu berasal dari pulau terapung. Jadi air terjun tapi ngalir terus banyak, jadinya gitu. Tuh kata anakku sudah sampai, gurun pasirnya sudah dari depan. Oke, bersiap-siap, kita akan menghadapi cacing raksasa. Ciri ada cacing raksasa itu biasanya ada badai pasir. Nah, ini aku lihat kayaknya belum ada badai pasir, jadi mungkin cacingnya lagi bersembunyi dulu. Nah, kita harus mencari nih tempat bersembunyinya di mana. Tapi kalau masih belum ada tanda-tanda dari cacing raksasa, lebih baik kita mencari pemukiman penduduk. Para penduduk gurun itu biasanya ada di sekitar gurun. Nanti kita bisa bermalam di sana. Avatar aku kepanasan, guys. Di gurun pasir yang sangat panas ini menggunakan baju terbuat dari besi, sangat panas sekali. Jadi aku mau buka baju besinya. Sebelum melepas baju jirah besi ini, aku mau joget-joget dulu. Nggak tahu nih, avatarnya joget-joget terus, menggemaskan. Nah, ini sudah memakai baju andalan, baju satu-satunya. Kayaknya nih avatar aku nih nggak punya skin yang lain, tapi lucu ya. Sekarang sudah mulai malam, tapi tanda-tanda cacing dan tanda-tanda penduduk desa juga belum ketemu, guys. Aduh, ini aku kayaknya nginjek kaktus deh. Kayak kesakitan gitu jalannya sampai merah-merah. Tapi kayaknya itu udah nyampe ke rumah penduduk asli padang pasir ini. Kita mau istirahat dulu ya. Semoga besok langsung ketemu sama cacing-cacingnya. Tadinya aku suka banget kalau menemukan penduduk desa ini, villager asli padang gurun pasir, tapi mereka itu orangnya nggak bisa diajak komunikasi. Kadang kita kesenggol dikit aja mereka marah dan mereka mukul balik. Kalau anak-anak aku paling suka di sini tuh dari musafirnya yang berjualan atau dari para penjaganya. Dan anakku suka nakal, kadang mereka di musnahkan, jadi apa yang mereka punya bisa diambil. Itu gak boleh dicontoh ya guys, gak boleh. Nah, itu kumpulan para musafir. Biasanya mereka tuh bergerombol. Ada beberapa unta juga. Untanya juga mempunyai beberapa tas yang ada isinya barang-barang berharga. Terus mereka juga tinggal di sebuah tenda-tenda gitu. Dan kita mau bermalam di sini biar besok bisa menemukan cacing. Nah, sambil menunggu hari besok, kita harus mempersiapkan nih kayak jumlah pedang, sama kita juga harus full dengan nyawa dan makanan ya biar kuat. Jadi gak cepet mati nanti pas melawan cacing raksasanya. Oke, sampai jumpa besok. Nah, ini dia cacingnya. Badainya sudah kelihatan. Terus itu juga anakku udah duluan maju melawan si cacing. Aku akan menyusul. Kita akan keroyokan, guys. Satu cacing raksasa melawan dua avatar yang hebat. Oke, kita lihat ya. Ini aku bingung, guys. Aku nggak tahu nih cara menaklukkannya. Aku mau ikutan mukul, tapi aku takut kenal sama anak-anak aku. Kasihan tuh kan. Gimana sih cara ngalahinnya yang cepat? Ini kita udah lawan bertiga juga masih kewalahan. Kayaknya aku pukul ya. Tuh, aku malah mati. Aduh. Sebenarnya aku bisa nonton iklan, tapi kalau nonton iklan nanti aku nggak bisa bantu anak-anak aku. Jadi aku langsung memakai bintang aja. Kita juga harus sediakan bintang ya guys. Jadi kalau mati itu bisa langsung hidup di tempat itu. Oke, kita keroyokan lagi. Aku mati lagi. Aduh, susah banget ini ngalahinnya. Oke, tetap semangat, kita kalahkan. Aku kayaknya semangatin dari sini aja deh. Joget-joget terus ini avatarnya. Ayo semangat, ye semangat, anak-anak semangat. Udah gitu aja. Aku nggak bisa soalnya membantu mereka mengalahkan cacing. Aku dari jauh aja, aku deketin juga langsung mati. Ternyata walaupun aku dari jauh, si cacing itu bisa melemparkan balok pasir guys. Jadi ya udahlah, jangan jadi penakut, kita harus maju.
Aku akan membantu anak-anak aku mengalahkan cacing. Ya, pukul, pukul, pukul. Tuh kan mati lagi, udah nggak kehitung ini. Berapa kali tadi aku mati ya? Tuh ampun deh, mati lagi. Pokoknya kita harus sediain bintang ya yang banyak, dan si pedang juga harus kuat banget. Kita harus bisa, jangan sampai kalah sampai habis gitu. Kita harus sampai berhasil mengalahkan cacing ini demi menyelamatkan para penduduk gurun. Ya, oke, semangat. Pukul, 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 pukul. Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Mati. Yeay. Ya ampun, aku mati lagi, guys. Ini bener-bener harus ngabisin bintang banyak deh, sedangkan dia nyawanya berkurang aja sedikit. Ini kayaknya harus bener-bener ngajakin banyak orang buat keroyokin dia. Tetap semangat, ayo pukul, pukul, pukul. Ini aku pukul sendiri ya, soalnya kayaknya anak-anak aku tuh bintangnya udah pada habis, jadi mereka agak menjauh. Ini aku harus mukulin terus karena bintang aku banyak, jadi mati bangun lagi, mati hidup lagi gitu aja terus. Itu nyawa cacingnya juga tinggal dikit lagi, guys, jadi harus terus pukul. Nah nih anak-anakku juga udah mulai datang nih. Ayo pukul, hancurkan, mati kau, pukul. Yeay, dikit lagi, yeay, menang, hore. Cacingnya sudah mati, guys. Jadi itu kepalanya itu udah ada tuh ikonnya di cek aku, apa sih namanya ya, di tas aku tuh udah ada. Jadi kita berhasil, guys. 3 lawan 1, guys. Nah sekarang kita mau pulang karena ini cukup jauh juga ya dari rumah. Kita mau pulang, kita mau rayakan. Kita joget-joget dulu. Oke, sampai ketemu di rumah. Nah, jadi jika kita sudah mengalahkan cacing raksasa yang ada di gurun pasir, maka kita akan mendapatkan bagian kepalanya. Nah, si kepala cacing ini dia berfungsi sebagai senjata, dan senjatanya itu membutuhkan peluru. Nah, kita mau coba untuk menggunakan senjata ini ke Borman ya. Nah, ini sudah ada Bormannya dengan temennya yang bawa tombak. Pertama-tama kita isi ulang dulu pelurunya, lalu kita arahkan ke sasarannya, lalu tekan tembak yang ini. Tembak. Bagus banget sih ini si kepala cacing ini. Dia jadi bisa dari jarak jauh untuk mengalahkan musuh, dan damage-nya sangat besar. Jadi dalam satu sasaran aja sekali tembak itu bisa menjatuhkan lawan. Semoga ini bisa mengalahkan cacing nakal berikutnya. Oke, aku sudah menemukan lagi nih di wilayah yang berbeda, di gurun pasir yang berbeda, ada lagi cacing raksasa yang nakal. Tapi ini posisinya terhalang sama sungai ya. Ini aku dapet cacing ini sendirian, jadi aku mau nunggu dulu anak-anak aku buat masuk room. Ini cacingnya tuh bisa kelihatan jelas, dia dari jauh aja bisa melempar balok-balok pasir ke arah kita. Nah, sama nih fungsinya seperti senjata kepala cacing pasir yang aku punya. Nah, aku di sini mau menggunakan itu untuk mengalahkan cacing pasiran ini. Kita lihat ya. Jadi walaupun aku udah punya senjata kepala cacing pasir, tapi aku masih harus mengajak 2 anak-anak aku buat bekerja sama keroyokan melawan cacing yang jahat ini. Oke, aku udah siapkan senjata kepala cacing untuk melawan cacing raksasa yang masih hidup. Kita lihat ya. Kita bakal lempar-lemparan balok pasir. Siapa yang paling kuat, siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan anak-anak aku, mereka menggunakan senjata dari besi, memakai pedang besi. Jadi pasti kita bakal menang. Pasti bakal seru banget. Kita lihat. Posisi bertarung sama cacing pasir yang ini agak sulit. Soalnya ini tuh mentok ke air. Jadi apalagi aku gak bisa berenang. Ini tenggelam mulu. Tapi tetap harus semangat ya, lempar. Terus anak-anak aku juga pakai pedang, mereka dari arah yang berlainan, tapi tetap nih aku dilemparin pasir. Belum lagi ini kalau kena badai pasir ya, kita tuh berkurang nyawanya. Dia nyamperin, awas, cepat.
melawan cacing pasir raksasa ini walaupun kita bertiga tapi tetap memakan waktu yang sangat banyak dan membutuhkan banyak bintang karena kita pasti bakal mati lagi. Mungkin kalau kita lebih banyak lagi orang untuk bekerja sama mungkin akan lebih cepat mengalahkan cacing pasir ini. Tapi kalau kita melawan cacing pasir ini atau melawan apapun beramai-ramai, itu pas kita mukul ke musuh tapi nanti malah kenanya tuh ke tim kita. Itu mungkin kekurangannya, tapi bisa juga mungkin harus dibuat strategi ya, mungkin ada bagian atas atau bagian bawah gitu. Oke, ini masih lanjut menyerang mengalahkan si cacing raksasa ini, tapi nyawanya kayaknya udah mulai berkurang ya. Tapi kita nggak boleh berhenti nih, kita harus terus kasih serangan sama si cacing pasirnya. Nah, nyawa si cacing udah mulai tinggal sedikit, jadi aku pakai pedang besi aja. Sama anak-anak aku juga pakai pedang besi. Aduh, mati tapi hidup lagi. Ayo kita serang terus ya, dikit lagi loh. Dia mau pergi kemana ini? Oh, kejar loh. Ya, kok hilang ya? Wah, kayaknya dia bersembunyi. Wah, ini gak bener nih, cacingnya pengecut, dia malah kabur. Ya, padahal dikit lagi dia mati. Ya, kita gak dapet kepalanya deh. Sayang sekali. Kok bisa ya dia begitu ya, takut ya? Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian aja video kali ini. Misi kali ini sudah cukup berhasil ya. Nanti kita akan main mini world lagi dengan misi yang lebih seru. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.